Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga tentunya kelancaran untuk beribadah puasa untuk di bulan Ramadan hari ini. Dan kita masih melakukan proses belajar mengajar ya untuk mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Ini ada kemungkinan itu 18 sehingga minggu ini atau minggu ke-7 ini, betul minggu ke-7? Ada yang ngecek? Minggu ke-7 ini adalah minggu terakhir sebelum UTS, sehingga mungkin nanti minggu ke-8 besok itu Anda lebih ke asinkronus ya, akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di open learning begitu ya. Dan kemarin ada tugas nggak ya untuk teknik arsitektur ini? Ini ya Gimana, tugas. Pak? Ada tugas nggak minggu kemarin di open learning? Kalau tidak salah tuh ada diskusi 5 sama kuis 5 itu, Pak. Penyelesaian yang di open learning saja ya? Iya, ngelanjutin itu. Oke, sebentar saya akan buka dulu open learning ya. Ditunggu sebentar. Berarti sudah yang kelima sudah beres. Pertemuan kelima sudah ya? Karena kan kemarin saya menjelaskan tentang Pancasila, internalisasi nilai ketuhanan dalam Pancasila. So make sure sudah semua, sudah dikerjakan ya pertemuan kelima? Halo? Halo tes? Halo? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh ya, jadi pastikan minggu ini pertemuan 5 itu sudah selesai untuk semua ya. Karena kemarin kita sudah berdiskusi bersama tentang internalisasi nilai ketuhanan dalam Pancasila. Nah, coba saya izin share screen ya. Saya izin share screen dulu. Nah, ini ya, ini pertemuan kelima, saya kira minggu ini diusahakan sudah selesai karena saat ini kita masuk ke open learning di chapter atau di topik di pertemuan ke-6 yaitu bagaimana melatih manusia yang bermartabat. Ya. Nah, ini juga sangat penting bagaimana kita not only just smart citizen ya, but also we can be a good citizen. Nah, karena banyak anggapan ya cukup dengan pintar saja, padahal itu tidak cukup. Ya. Karena buktinya banyak sekali orang cerdas ketika tidak memiliki karakter yang baik malah bisa merugikan orang banyak. Ya, banyak contohnya. Seperti halnya kita sekarang terdengar afiliator, ya mungkin secara skill ya, secara intelektual mereka bisa mengoperasikan perangkat digital tersebut ataupun platform tersebut, mereka handal. Tapi secara personality atau secara karakter itu tidak sesuai, bahkan bisa merugikan orang banyak. Begitupun juga Anda masuk ke teknik arsitektur, ya, makanya ada pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahkan ada agama, itu untuk membentuk karakter building yang ada di setiap mahasiswa sebagai calon lulusan yang baik tentunya ya, yang berkualitas. Atau saya selalu menyebutnya yaitu desirable personal qualities atau kualitas pribadi yang didambakan. Nah, ini salah satu elemen dari manusia yang bermartabat. Karena manusia yang bermartabat ini tentunya pasti akan memiliki peranan penting untuk bisa membantu community atau society, masyarakat dalam
menghadapi berbagai macam isu-isu atau masalah yang terjadi. Ya, ini nggak muncul ya, apakah karena koneksi? Tunggu sebentar, oke? Nah ini, ya. Sudah terlihat share screen dari saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, dari materi ini, capaian pembelajaran yang diharapkan, setiap mahasiswa ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam sila kedua, Pancasila, ya, yang dapat diterapkan di masyarakat, di kehidupan berbangsa, dan juga bernegara. Jadi not only just remember the value of Pancasila from the second principle, but you need to implement. You need to practice, ya, from the values to our daily life, because it is very important. Karena ya tadi bahwasannya ya nilai-nilai ini tidak hanya untuk diingat, dipahami saja, tapi benar-benar harus diimplementasikan, ya. Jadi bagaimana kita menginteraksikan nilai kemanusiaan as a human being, ya, sebagai macam anak kodrat manusia, itu kan, bagaimana kita saling menghargai, tepok seliro, toleransi, mutual respect sama manusia itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mengerti keadaan orang lain, simpati, empati, ya. Karena terutama environment, lingkungan, surrounding juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Ya kan? Banyak sekali saat ini kita dengar beberapa berita di masyarakat ketika lingkungan tidak mendukung keberadaan seseorang itu. Ada kemarin saya mendengar ada orang tua yang mentelantarkan anaknya, ya, meninggalkan anaknya di mana? Di sebuah pabrik di Kota Serang. Kemudian bahkan ada yang tak lama kita dengar ada ibu yang membunuh anaknya, gitu kan? Nah itu hal-hal yang memang penyakit di masyarakat yang perlu kita antisipasi dan juga kita bantu orang-orang di sekitar kita dengan menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya kita bisa ya menjadi seseorang yang berguna untuk masyarakat, begitu ya, yang bisa membantu bagaimana sih menjadi ataupun mewujudkan lingkungan di sekitar kita itu yang harmonis, gitu kan, yang peduli, yang care, ya. Jadi bukan hanya you are a bachelor degree, you graduate from Universitas Muhammadiyah Surakarta as a engineer, tidak hanya itu, gitu. Tapi lebih dari itu, Anda memiliki skill, knowledge, tapi memiliki kepribadian yang bisa memanusiakan manusia as a human being, gitu. Itu sangat penting untuk kita implementasikan, ya, karena ya itulah yang namanya orang berkualitas itu kita bisa juga ikut serta membantu mengatasi berbagai macam masalah-masalah yang ada di masyarakat sekitar dulu, ya. Kemudian dari poin kedua kita melihat bahwasannya setiap mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap yang baik dalam interaksi sosial di masyarakat. Nah, ini sangat penting, ya. Tidak sedikit saya temukan based on my research before, gitu ya. Banyak mahasiswa itu aktif di kampus, gitu ya, tetapi ketika di lingkungannya bahkan ada tetangganya yang tidak mengenalnya atau juga mengenalnya tapi tidak bergaul, ya. Nah, itu juga sangat disayangkan, apalagi yang rumahnya mungkin sudah masuk ke perkotaan, ya. Itu kan tidak sedikit kita melihat sudah ada banyak orang yang individualis. Nah, itu perilaku tersebut merupakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya. We cannot make good interaction itu tidak bagus, ya, tapi bagaimana we make good interaction, ya,
between people and the people. Itu sangat penting karena ya tadi bahwasanya sosial yang tinggi, solidaritas yang tinggi ya, itu perlu kita revive, kita hidupkan selalu. Begitu di masyarakat tentunya. Ya. Karena kan kita bukan hanya sebatas engineer aja ya. Anda tidak hanya menjadi seorang lulusan teknik arsitektur saja ya yang hanya bekerja kompeten, tapi bagaimana punya peran juga di komunitas Anda karena kan Anda hidup di tengah masyarakat ya, bukan hanya Anda misalnya kerja di suatu industri ataupun suatu perusahaan yang mengelola Anda saja kan. Nah, ketika Anda menjadi seorang lulusan dari sarjana itu, ketika kita anggap kalian itu sebagai orang yang profesional, tidak hanya capable dalam keahlian kita saja, ya kan? Tapi kita memiliki mutu, memiliki moral yang baik, gitu kan? Kepribadian yang sesuai dengan nilai Pancasila yang perlu kita implementasikan terus di dalam kehidupan kita, ya kan? Karena akan berbeda jenis pekerjaan sama profesi, ya kan? Atau bisa gini, kita melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwasannya profesional itu adalah segala sesuatu dalam mendapatkan income ataupun mendapatkan penghasilan, tapi dalam mendapatkan income itu perlu namanya skill, keahlian, kecakapan, standar mutu, moral, mematuhi norma, dan semuanya itu ditempuh melalui pendidikan profesi. Nah, jika Anda dikatakan sebagai engineer nanti, tidak hanya Anda itu cakap dalam keahlian Anda sebagai teknik arsitektur, ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi sosok orang di masyarakat kita yang tadi memiliki moralitas, mematuhi norma-norma yang berlaku, berperan aktif di masyarakat, making good interaction di society, di masyarakat, ya, itu sangat penting, gitu, ya. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa itu mampu menjaga hubungan yang harmonis antar sesama dan juga menghargai, menghormati perbedaan latar belakang. Nah, ini tentunya perlu kita renungkan bersama. In Indonesia, we have diversity, ya. We come from different background. So kita harus bagaimana harmonis, juga memahami bahwa perbedaan itu indah. Seperti kita letakkan seperti mozaik, ya, bahwasanya pluralisme yang ada di Indonesia itu jangan dipertentangkan, tapi bagaimana kita bersinergi satu sama lain. Kalau kita menganggapnya perbedaan atau diversity ini sebagai mozaik, itu indah sekali, ya. Mozaik itu kan memiliki nilai art, memiliki nilai seni, karena kalau dipandang indah, kemudian memiliki nilai seni tadi yang seperti saya katakan, begitu. Walaupun mozaik ini kan terbuat dari berbeda-beda bahan, berwarna, gitu kan, tidak homogen, tapi heterogen. Nah, begitupun juga kita dalam menjaga hubungan yang harmonis, ya. Kemudian yang keempat, Anda diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai konflik horizontal di masyarakat. Nah, ini juga penting, ya. Anda sebagai kaum intelektual yang alhamdulillah bisa menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi, tentunya masyarakat itu berharap kepada kita semua untuk ikut serta berkontribusi apabila ada konflik horizontal. Misalnya konflik horizontal itu adalah konflik antar etnis, konflik antar agama, ya, kemudian konflik antar kebudayaan, budaya yang berbeda. Nah, itu juga sama. Nah, kita harus memberikan kontribusinya. Jangan acuh, jangan apatis, ya. Hanya karena saya adalah seorang mahasiswa teknik, itu ngapain saya mengurusi tentang masalah-masalah masyarakat? Tidak. Because we are citizen, ya. Kita warga negara, kita bangsa Indonesia,
ya kita juga harus ikut serta memiliki peran di situ, berkontribusi di situ. Begitu, ya. Kemudian poin kelima yaitu bagaimana setiap mahasiswa itu mampu mengembangkan perilaku kemanusiaan bermartabat dalam hubungan sesama manusia serta dapat menjadi role model bagi orang lain. Nah, ini sangat penting. Ya, perilaku kemanusiaan, human belonging gitu ya. Banyak sekali kita saat ini sudah tidak peduli dengan kita lihatlah, tengok di sekitar kita dulu ya, apakah ada yang mereka itu mengalami kekerasan ya di keluarganya. Kita harus peka akan hal itu karena tidak sedikit kasus kriminal yang terungkap ternyata banyak sekali kasus-kasus yang tidak manusiawi yang tadinya kurang kontrol dari masyarakat sekitar. Nah, bagaimana seorang mahasiswa ataupun nanti lulusan sarjana ini ya memiliki sense of belonging for human itu perlu di revive, perlu dihidupkan ya supaya kita itu peka. Oh, apabila ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan atau tidak manusiawi, oh kita ikut serta membantu menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Oh, misalnya ada bantuan nih kayak sekarang kan lagi ribut-ribut bantuan, tidak tersalurkan pada orang yang memang membutuhkan, kita ikut serta melaporkan gitu. Nah, itu kan orang-orang yang peduli, care terhadap lingkungan sekitar atas dasar rasa kemanusiaan. Begitu. Termasuk juga ketika ada orang yang sedang merayakan hari besarnya yang berbeda agama, kita menjaga lingkungan kondusif itu juga sama. Ya, merupakan salah satu cerminan perilaku kemanusiaan yang bermartabat yang perlu kita hidupkan secara berkelanjutan. Nah, ini yang penting. Jadi goalnya itu tidak hanya menjadi cerdas saja kita di sini ya. Anda masuk ke industri ke arsitektur, not only just smart citizen, but you should be good citizen, and then you can contribute to the community to solve any problem and any issue in the society. This is very important implication ya. Karena orang masih sempit pikirannya. Ya kita enroll ke arsitektur ya sudah, ya pengennya fokusnya arsitektur aja subjeknya. Padahal mata kuliah atau bidang-bidang yang ada di arsitektur itu kan tidak seluas mata kuliah umum seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di mana Anda pun melekat ya kejahatan berat ya. Itu tidak perlu berempati dan simpati ya. Karena dengan hukuman mati itu memang setimpal dengan kejahatan berat yang dia lakukan. Begitu. Beda hal konteks dengan adanya musibah longsor, adanya musibah banjir. Begitu ya. Berbagai kepala keluarga mengungsi, tidak memiliki makanan, tidak memiliki stok makanan. Nah, itu kan karena adanya musibah. Tapi ini karena adanya kesalahan, apalagi kesalahannya itu fatal, berat, yang merugikan tidak sedikit. Itu, ya. Makanya dalam efek untuk dalam rangka efek jera terhadap pelaku-pelaku seperti itu, adanya hukuman mati. Gitu. Kita tidak perlu empati dan simpati, karena itu salah satu resiko yang perlu ditanggung atas kejahatan yang dia lakukan. Begitu. Itu perlu untuk menimbulkan efek jera. Bahkan kita sebagai mahasiswa perlu mengawal supaya hukum ini tetap ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena kan korban banyak yang dirugikan. Jangan sampai karena adanya suap atau apa tiba-tiba diringankan tuntutan hukumannya. Karena untuk efek jera, jangan sampai ada orang yang seperti itu lagi. Begitu. Kalau misalnya kita simpati, empati, kemudian mendukung atas hak asasi manusia, jangan melakukan death penalty atau hukuman mati. Ya di dalam Islam pun juga, di dalam konsep Islam kan, ketika ada kejahatan berat,
Sebentar, istri saya mau ngomong dulu ya. Kita giliran dulu. Mohon maaf. Hah? Kamu mau ngomong ya sebentar? Ya, bentar. Di hold dulu sebentar ya. Di hold dulu. Mohon maaf. Oke, tadi mohon maaf. Halo, masih terdengar suara saya ini? Masih. Masih, Pak. Jadi yang tadi Masih, Pak. kan ketika ada kasus seperti yang tadi Angga angkat, ya tidak perlu simpati empati, bahkan kita harus kawal jangan sampai tuntutan yang memang sudah adil, pantas ya untuk memberikan sanksi terhadap kejahatan berat ini jangan sampai diringankan sehingga bisa membuat orang itu atau orang lain yang yang ingin melakukan hal yang serupa itu terjadi lagi gitu. Tapi harus adanya efek jera. Begitu sih Angga, begitu juga dengan Keletih ya. Keletih juga sama yang ada di Yogyakarta. Nah, itu juga sama bagaimana tadi Pak Ubi apakah kita harus ada kasihan juga? Ya beda konteks ya dengan empati dan simpati akibat bencana, akibat sesuatu yang memang tidak dilakukan dengan maksudnya sesuatu yang memang akibat di luar kemampuan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya. Tapi kalau karena kejahatan ya perlu kita support ya bagaimana setiap orang yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman karena ataupun supaya terwujudnya efek jera terhadap orang yang melakukan tindakan kriminal. Begitu sih Angga, komentar dari saya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Baik Pak, izin memberi feedback Pak. Boleh nggak Pak? Gimana? Izin memberi feedback. Oh boleh. Namanya siapa sama ini ya, NIM-nya ya? Enggak, masih saya yang tadi Pak. Oh iya, gimana Angga? Oh ini Angga ya? Iya, awalnya saya ingin menanyakan ini tuh Pak. Jadi karena waktu awal saya juga setuju dengan Bapak, tapi pas saya baca-baca komentar dari dua berita tersebut, top komennya itu malah yang kayak membela dari si pelakunya ini Pak. Nah, saya sangat disayangkan sekali bahwa masyarakat Indonesia kok banyak banget yang malah pro gitu loh Pak dalam pelakunya. Padahal kan ini sudah jelas-jelas salah dan jelas-jelas sudah tindak kriminal yang terlalu abusive gitu Pak, terlalu kejam gitu Pak. Nah, saya menanyakan ini tuh untuk memastikan dari sudut pandang Bapak yang seorang dosen pendidikan Pancasila seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Karena komen-komen netizen saat ini kan banyak sekali yang netizen lah ya, tidak tereducate secara proper begitu ya, secara proper yang secara baik lah ya, sehingga mereka ya tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk bisa merespon berbagai macam kasus ya. Makanya dari itu pendidikan Indonesia ya, karena kan netizen itu juga bagi mereka mungkin pernah menempuh pendidikan, tetapi tadi bahwasannya mereka menempuh pendidikan itu tidak benar-benar komprehensif, tidak menyeluruh, tidak holistik begitu. Jadi mereka sudut pandangnya mungkin oh iya aduh kasihan ya dihukum seperti itu, dihukum mati ataupun dihukum ditelanjangi sebagaimana tadi contoh yang diangkat oleh Angga. Tapi dari situ tidak melihat dari sudut yang lain. Tujuannya apa diberikan hukuman seperti itu? Begitu. So, sebagai mahasiswa Anda ataupun kita semua sebagai kaum intelektual, tetap kita tidak membenarkan ya rasa kasihan, simpati
terhadap orang-orang yang melakukan kriminal, apalagi ikut serta mendukung untuk mengurangi hukumannya. Yang seharusnya kita kawal supaya hukuman itu ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Begitu, Angga. Ya, makanya dari itu kita semua sekarang Anda menempuh pendidikan Pancasila di UMS ini dijadikan kesempatan, opportunity untuk kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana merespon isu-isu masalah-masalah yang ada di masyarakat secara holistik, secara menyeluruh, ya begitu, supaya nanti tidak salah memahami, begitu Angga. Anggas ya namanya. Halo, Iya, Pak. Anggas. Iya, Pak. Karena tadi sebenarnya netizen juga perlu yang namanya pendidikan digital citizenship. Nah, ini nanti kalau ketemu kewarganegaraan juga ada salah satu materi tentang digital citizenship. Ya. Bagaimana kewarganegaraan digital sehingga tidak ada lagi netizen-netizen yang memang salah memahami berbagai macam isu yang di masyarakat, ya. Netizen-netizen yang tidak menyebarkan hate speech begitu. Nah, itu sangat penting sebenarnya ya untuk merespon era digital ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di pendidikan kewarganegaraan. Ini dari Oki. Apakah berarti dapat disimpulkan bahwa kita dilarang untuk bersimpati terhadap individu yang terkena hukuman, Pak? Kasihannya itu begini ya, Oki Abdan. Memang pasti sebagai manusia kita melihat, waduh, ya sebatas ya kasihan, tapi ya karena perilaku yang mereka perbuat begitu. Jadi jangan sampai kita kasihan itu malah berasa bahwa kita itu tidak setuju dengan hukuman yang menimpa orang ataupun individu yang melakukan kejahatan. Ya kalau kasihan ya kasihan ya mungkin, waduh ini kenapa orang tidak mendapatkan well education gitu ya, tidak memiliki pendidikan yang baik sehingga perilakunya seperti itu. Begitu. Itu nggak jadi gimana ya, maksudnya ya sebatas seperti itu saja, tapi bukan berarti kita kasihan dengan malah ikut membenarkan bahwa wah hukuman itu terlalu berat begitu ya, walaupun itu atas dasar kemanusiaan karena ada korban gitu loh, ada korban dari apa yang mereka perbuat. Itu merupakan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang juga perlu kita implementasikan di dalam kehidupan berbangsa masyarakat begitu ya. Jadi boleh saja kasihan, tapi bukan kasihannya dalam arti mewajarkan ataupun ingin membenarkan bahwa wah itu tidak adil mereka mendapatkan hukuman seperti itu, bahkan death penalty. Tapi kasihan, wah ini kasihan ya orang kenapa prihatin melakukan seperti itu. Bahkan kita harus bisa mengawal bahwa kejahatan yang memang berat hukumannya harus seadil-adilnya karena ada korban di balik itu. Ya. Izin bertanya Pak, apakah jika pelaku dari ini menarik ya? Izin bertanya Pak, apakah jika perilaku kejahatan di bawah umur, sebentar saya baca lagi. Di sini rame ya hari ini, sebentar. Nah ini bertanya Pak, apakah jika pelaku dari kejahatan tersebut masih bawah umur akan mendapatkan keringanan hukuman? Nah, itu akan tidak sesuai dengan. Nah, ketika ada orang yang masih berada di bawah umur kan ada regulasi yang mengaturnya, ada konstitusi yang mengaturnya, ya kan? Makanya dari itu disesuaikan. Itu kalau misalnya di bawah umur, dan tentunya ada yang bisa bertanggung jawab atas perilaku orang yang di bawah umur melakukan kejahatan, tentunya, misalnya orang tuanya, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ada undang-undangnya yang mengatur ya. Ini Rifki Wahyu, begitu. Makanya dari itu apabila nanti kita punya anak, apalagi sekarang mungkin Anda yang punya adik gitu ya, ikutlah kita bimbing mereka ya, terutama yang lagi eksistensi gitu kan, ingin eksistensi seperti hanya keltih itu kan ingin eksistensi. Arahkanlah mereka ke arah yang jalan yang benar begitu ya.
Masa-masa sekolah itu benar-benar digunakan menimba ilmu, ya, mengembangkan kepribadian kita, karakter kita, bukan merugikan keluarga ataupun mencoreng nama keluarga. Karena tidak sedikit kakak orang tua itu tidak peduli, tidak perhatian terhadap adik kita, terhadap saudara kita, anak kita, ya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, ya, seperti halnya keleti dan lain sebagainya. Itu kurangnya perhatian sebenarnya, itu kurangnya kontrol monitor dari orang-orang terdekat atau keluarga, ya, seperti itu. Siapa namanya, Rifki Wahyu. Jadi itu ada apa, undang-undang yang menyesuaikan ya untuk anak di bawah umur, dan tentunya kalaupun kejahatan berat yang dilakukan oleh di bawah umur, misalnya pembunuhan, seyogianya ada wali ataupun orang tua yang ikut serta bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Begitu, nggih. Ini saya izin share ya. Makanya dari itu, ini menarik sekali tentang profil Pancasila, pelajar Pancasila. Anda pernah mendengar profil apa namanya? Profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila, ya you are a student, yang mahasiswa juga sama aja, masih pelajar. Mungkin kalau pelajar itu lebih kepada menengah, ya, pertama menengah atau dari dasar menengah atas. Kalau kalian kan langsung ke university, higher education, ya, tapi sama pada hakikatnya. Bagaimana ini Kemendikbud merumuskan, ya, yang yang sudah dipromot oleh peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masih hangat, nomor 22. Ini terlihat ya share screen-nya? Ini terlihat? Terlihat, Pak. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020, ya. Ini merupakan rencana strategis dari Kemendikbud, ya, 2020 sampai 2024. Di sini ada poin-poinnya. Menjadi pelajar Pancasila, termasuk juga mahasiswa Pancasila, ya pokoknya student Pancasila lah ya. Bagaimana yang pertama itu kita bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, ini berkaitan dengan religius, ya, religious values. Kemudian yang kedua adalah memiliki jiwa yang independen, ya, atau mandiri. Ya, mandiri itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, bertanggung jawab dengan pilihan kita. Misalnya Anda belajar di arsitektur, bertanggung jawab, ya, dengan pilihan Anda, seperti itu. Bisa menyelesaikan studi dengan baik, studi sampai selesai, seperti itu. Ya, karena banyak sekali orang yang masih ikut-ikutan karena teman, karena ikut-ikutan karena pengaruh dari saudara, ya, ataupun juga bahkan juga orang tua, gitu kan. Tapi bagaimana kita mandiri di sini, bertanggung jawab dengan apa pilihan kita, begitu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu bernalar kritis. Nah, ini sangat penting, ya. We have critical thinking. Nah, kalau di negara-negara maju itu banyak orang atau pelajar itu sudah memiliki critical thinking yang bagus, begitu. Nah, bagaimana kita pun juga sama, ya. Tadi Angga mengangkat netizen seperti itu. Nah, sebagai kaum intellectual person, not intellectual and artificial. Kalau intellectual person itu kan berarti dia bisa berpikir secara kritis, ya kan, memiliki higher order thinking, gitu kan, memiliki berpikir tingkat tinggi. Sehingga ketika kita melihat komentar netizen, jangan terpengaruh, ya, ataupun juga tokoh, kita harus lihat secara holistik. Holistik itu berarti menyeluruh, ya, tidak one side saja. Itulah critical, ya, harus ada analisis, berbagai macam sudut pandang kita compare, kemudian kita analisis. Jadi jangan hanya termakan satu info langsung kita percaya begitu saja, ya. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah kebinekaan global. Nah, ini yang memang ditekankan juga ternyata oleh Kemendikbud, ya. Bahwasanya we have a global perspective is important. Ya. Bagaimana kita melihat global itu sangat luas, ya.
diversity, very plural. Tidak hanya di Indonesia saja. Kita melihat berbagai bangsa itu berbeda. Kulit, latar belakang, agama, budaya. So, bagaimana sih kita bisa hidup secara harmonis, damai, di tengah kebinekaan itu, dan kita pada akhirnya bisa bekerja sama, berkolaborasi, yang menguntungkan untuk kita semua. Begitu. Ya, kalau kita masih mempermasalahkan kebinekaan global ini, ya kita akan selalu eksklusif, dan eksklusif. Tidak bisa menjadi pribadi yang inklusif. Tapi selalu aja inginnya tuh bekerja, belajar sesama agama, sesama budaya, sesama bangsa aja. Nggak akan maju-maju, apalagi saat ini era disruptif itu very dynamic. Ya, sangat dinamikanya itu luar biasa. Ketika kita tidak bisa adaptif, tidak bisa berkolaborasi dengan orang, ya kita akan ketinggalan. Begitu. Dan yang tak kalah penting, ya, menjadi profil pelajar Pancasila, menurut Kemendikbud nomor 22 tahun 2020, adalah bergotong royong. Nah, ini yang memang sudah hilang. Ya, bukan sudah hilang secara seluruhnya masyarakat ya. Masih ada sebenarnya yang masih mengimplementasikan gotong royong. Tapi tidak sedikit. Ya, bagaimana seorang itu bisa bahu-membahu di masyarakat. Misalnya nih Anda ya, kalau kita kehidupan mahasiswa, jadi bukan hanya riweuh atau hanya aktif di kehidupan kampus saja, tapi bagaimana misalnya di lingkungan sekitar kalian itu ketika Jumat ada program Jumat bersih ikut aktif gitu ya. Kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, turun berkontribusi. Bukan hanya as a title you are a student, tapi bagaimana kita aktif dan partisipatif di dalam lingkungan sekitar kita. Ya, begitu. Itu gotong royong perlu kita revive. Ya, jangan sampai kita hanya title saja sebagai mahasiswa, tapi di masyarakat we do nothing gitu ya, seperti itu. Kemudian tak kalah penting adalah kreativitas. Nah, ini sangat penting. Kita melihat Education 4.0 ya, bagaimana Education 4.0 itu memproduce innovation. Ya. Jadi kalau inovasi itu berarti harus ada inovasi dari kita. Ada yang namanya kebaruan. Gitu. Ada yang namanya sesuatu yang memang baru. Itu. Jadi enggak itu saja, begitu. So kita tidak hanya menjadi mediocrity people, tapi we should be an extraordinary people, ya. Jadi kita bisa memproduce suatu inovasi yang baru supaya kita bisa merespon yang namanya kemajuan zaman ini. Kalau kita nggak kreatif saat ini, ya terutama di bidang arsitektur, kita hanya itu saja, mengikuti yang sudah-sudah, tidak ada inovasi, ketinggalan gitu. Kalau kita bisa terbang, kenapa kita harus lari? Begitu loh. Istilahnya seperti itu. So creativity is one of important aspect to respond the fourth industrial revolution. Begitu. Creativity. Ya. Inilah 6 aspek ya untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Begitupun juga mahasiswa, karena mahasiswa juga merupakan pelajar di perguruan tinggi. Ya, yang perlu kita wujudkan, kita implementasikan. Sehingga nanti outputnya we can be desirable personal qualities. Kualitas pribadi yang didambakan oleh masyarakat, oleh negara. Membantu berbagai macam masalah, penyakit-penyakit, oknum yang selama ini kita sudah judge, Pak Indonesia sudah seperti ini, Pak hukum kita seperti ini, ya kita harus bantu memperbaiki ini semua. Jangan dibiarkan terutama generasi penerus masih membiarkan atau mewajarkan korupsi, ataupun nepotisme, dan lain sebagainya. Ya, harus kita bantu. Ya, karena negara ini perlu pembenahan. Dan siapa yang bisa melakukan itu semua, membantu itu semua? Yaitu kaum-kaum intelektual khususnya. Ya, seperti halnya Anda yang saat ini sebagai status mahasiswa. Oke, mungkin itu saja ya, karena waktu terbatas mungkin tidak memberikan ruang untuk tanya jawab lagi ya. Kalau tanya jawab lagi nanti mungkin
bisa melalui chat ke WhatsApp secara personal juga nggak jadi masalah. Jangan lupa kuis sama itunya sama kuis sama diskusi di Open Learning dikerjakan sampai pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 di Open Learning itu mohon dicatat karena nanti saya akan mengecek. Dan UTS itu jadi minggu depan nggak ada pertemuan lagi ya. Pokoknya diselesaikan sampai pertemuan ke-6 kuis sama discussion-nya. Kemudian UTS insya Allah pilihan ganda, multiple choice. Ya, itu saja atau ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya tutup? Tidak ada, kalau tidak ada mohon diisi presensinya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, dan semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk berpuasa dan berkah untuk kita semua. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.